menarik juga nih buat diliput. Kayaknya besok kesana seru kayaknya. Kira-kira ngajak siapa ya buat kesana? Si Arga, iya Arga. Dia pecinta alam kan? Cocok ini buat diajak ke sana. Halo Diana, tumben nelpon. Ada apa nih? Halo Arga, aku baru aja baca laporan tentang desa yang masih menjaga hutan mereka loh. Pokoknya menarik banget deh. Oh, maksudnya desa yang masih mempertahankan ekosistem dengan cara hidup selaras dengan alam itu ya? Iya, kamu lagi sibuk nggak? Aku pengen deh pergi ke sana. Kebetulan lagi free sih, aman. Cocok deh. Yang bikin aku makin penasaran nih ya, ada kabar kalau tempat itu mulai terancam tau. Aku bisa bayangin sih, pasti ada tekanan dari luar ya. Bisa jadi sih. Makanya aku nggak mau cuma baca dari laporan aja. Aku tuh mau gitu melihat sendiri dan menulis sesuatu untuk liputan kali ini. Menarik nih. Jadi kapan rencananya? Rencananya sih besok. Kamu bisa nggak? Wah, pasti bisa dong, apalagi ini kan menyangkut dengan alam. Siap. Aku bakal urus surat izin dulu ya mungkin. Nah jangan lupa nih besok pagi jam 7 ya. Oke, besok akan ku jemput. Sampai jumpa. Oke, sampai ketemu. Bye-bye. Udah, let's go. Gas.
Permisi Pak, Ya, kenapa Mbak? kami di sini mau bertemu dengan Pak Banu. Ya, kebetulan saya sendiri Pak Banu. Mbak Diana ya? Iya betul Pak, saya Diana dan ini teman saya Arga. Kalian datang jauh-jauh cuma untuk melihat-lihat desa kami. Bukan Pak, kami di sini bukan cuma melihat desa ini, tapi untuk mengetahui lebih dalam mengenai kehidupan di desa ini Pak. Baik Pak, ekosistem di sini masih terjaga Pak ya? Masih sangat terjaga. Selain itu, di sini kami juga selalu menjaga tradisi kami, yaitu hidup berdampingan dengan alam. Pak, saya izin dokumentasi untuk liputan saya, apakah diperbolehkan Pak? Oh iya, silakan Mbak. Ya. Jarang loh saya kedatangan tamu yang datang jauh-jauh dari kota seperti kalian berdua ini. Oh iya Pak, padahal pemandangan di desa ini sangat indah sekali loh. Benar Pak, saya di sini merasa lebih tenang. Sudah lama saya nggak melihat kawasan yang seindah, seasri dan sehijau ini. Sekarang kalian nikmatilah alam yang ada di sini sebelum kalian pulang kota nanti. Itu sudah pasti Pak. Bapak sudah berapa lama mengabdi di desa ini? Belum lama sih. Ini sudah menjadi warisan dari keluarga kami dari tahun ke tahun untuk menjadi kepala desa di sini. Tapi kelihatannya desa ini sepi sekali Pak. Memang penduduk di desa ini memang sudah tidak banyak lagi, terutama anak-anak muda. Begitulah Mas, Mbak. Walaupun penduduk di sini sudah tidak banyak lagi, saya dan penduduk yang masih tersisa di sini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga alam yang ada di desa ini. Ayo Mas, Mbak, posko udah dekat. Biyen anak ibu ki ya kayak kue mbak Arga kayak tono semangatnya luar biasa, rasa ingin tahu ini juga tinggi, tapi dia milih neng kota. Cari ini sih neng kota akeh peluangnya. Lalu, apakah anak ibu sering pulang? Ya meh 2 tahun iki dia gak nemoni ibu. Awalnya sering nelpon ibu, nekoni kabar ibu. Suwi-suwi ya jarang, rak pernah nelpon ibu. Bahkan ibu kudu ngerti kabare saka wong liya. Apa dia pernah bilang ke ibu suatu saat pasti akan pulang? Katane ning desa iki gak ono masa depan. Dia kepingin pekerjaan tetap, gaji bulanan. Tapi apa salah hidup dengan alam seperti ini? Bu, mungkin suatu saat anak ibu pasti kembali. Dia pasti merindukan rumah ini. Ini masih indah banget loh. Ya kan? Apa? Itu ada orang. Iya. Sampai-sampai yuk. Selamat pagi Mas. Pagi-pagi udah ngelamun aja nih. Pagi Mas, Mbak. Ini sih cuma lagi merenung aja. Mas sama Mbaknya baru ya di sini. Kok saya baru lihat?
Ya Mas, saya Aga dan ini teman saya Diana. Oh, salam kenal ya Mas. Kenal Mas. Saya Rizal. Ya. Jadi kenapa ya pagi-pagi kau udah ngelamun aja? Iya nih Zal, kayaknya kelihatannya banyak pikiran nih. Ya, kadang aku mikir, apa aku harus tetap tinggal di sini? Apa pergi ke kota kayak teman-temanku yang lain ya? Kenapa mikirnya gitu, Zal? Di sini, aku dilahirkan dan dibesarkan. Aku mencintai desa ini. Tapi, apa cukup? Apa aku punya masa depan yang lebih baik jika aku masih tinggal di desa ini? Menurutmu lebih baik yang mana Zal? Itu dia, aku nggak tahu. Sebenarnya, di kota ada peluang kerja yang besar. Tapi, aku takut kehilangan apa yang aku jaga selama ini. Oh, jadi kamu takut kehilangan akar, tapi ingin merasakan buahnya ya? Iya, aku ingin menjaga desa ini. Tapi, apa aku harus bisa bergantung dengan kehidupan yang ada di desa ini? Zal, mungkin kamu bisa mempertahankan desa ini dengan menciptakan peluang baru. Apa bisa begitu? Bisa. Selalu ada jalan yang terbaik saat kamu punya niat yang baik. Jadi Pak, kami di sini ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi di desa ini. Apa Bapak boleh bercerita secara terbuka kepada kami? Lihatlah hutan itu. Semua itu merupakan sumber kehidupan kami. Tetapi tanahnya, airnya, pohonnya, itu semua bukan milik kita. Lalu, milik siapa? Milik anak cucu kita nanti di masa depan. Di sini kita hanya penjaga. Tanah ini bukan untuk diwariskan, tetapi untuk dititipkan pada anak cucu kita di masa depan. Maksud Bapak, berarti tanah ini tidak bisa dimiliki secara pribadi ya? Betul, banyak orang yang berpikir tanah itu bisa diperjualbelikan dan juga dieksploitasi. Tapi bagi kami, tanah itu adalah titipan. Apabila kita merusaknya, apa yang akan tersisa untuk anak kita nanti? Tapi di luar sana, banyak orang yang melihat tanah sebagai aset loh Pak. Mereka menebang hutan, membangun pabrik, bahkan mengambil sumber daya yang ada di alam loh Pak. Kami tahu, itu yang membuat kami masih bisa bertahan, walaupun itu berat. Bolehkah saya sedikit bercerita tentang perjuangan kami untuk mempertahankan desa ini? Dulu, tanah ini begitu subur. Hutan kami menjadi nafas desa, tempat kami mencari makan, air mengalir jernih, dan udara selalu segar. Kami hidup benar-benar berdampingan dengan alam. Hutan kami pun dulu sangatlah luas. Tapi, semua berubah ketika orang-orang dari luar datang membawa janji-janji palsu. Mereka berkata ingin membawa kemajuan, untuk membangun jalan, mendirikan pabrik, memberikan pekerjaan. Namun apa? Yang mereka tinggalkan hanyalah tanah yang rusak dan air yang mulai mengering. Mereka bilang, hutan ini terlalu luas untuk sekedar dibiarkan. Tanah ini bisa menghasilkan uang, bisa membawa desa ke dunia yang lebih modern. Jadi saya mau di desa ini dibangun gedung sederhana. Mulai dari tanah sini ke sana, saya mau semuanya diratakan. Saya minta tolong banget sama warga-warga, saya minta tolong banget sama Bapak untuk segera mengurus perizinan mengenai pembangunan gedung-gedung. Ini perintah dari pusat, Pak. Tidak semua warga menolak, ada yang tergoda, ada yang berpikir, mungkin ini merupakan kesempatan terbaik untuk hidup yang lebih baik. Lalu bagaimana Bapak menghadapi itu? Kami berpegang teguh pada satu hal, apabila kami menjual tanah ini, maka kami telah menjual masa depan anak cucu kami. Pak Banu, filosofi ini sangat mendalam. Apa Pak Banu tidak takut
kalau generasi muda meninggalkan desa ini. Itu mungkin saja, tetapi selagi kami masih mengajarkan anak cucu kami untuk mencintai desa ini, mereka juga pasti akan mengerti. Desa ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi sumber kehidupan. Aku khawatir desa ini semakin hari semakin terancam. Anak-anak muda semakin banyak yang ingin pergi ke kota, meninggalkan desa ini yang telah lama menjadi bagian dari hidup mereka. Aku takut jika mereka semua pergi, maka tradisi dan budaya desa ini juga akan hilang. Aku bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan? Aku harus mencari cara untuk membuat mereka tetap tinggal di desa ini dan mempertahankan tradisi serta budaya desa ini. Terima kasih Bu Wulan, Pak Banu, Mas Rijal yang sudah memperbolehkan kami untuk mengenal lebih dalam mengenai desa ini. Saya juga sangat berterima kasih karena kami telah diterima dengan baik di desa ini. Terima kasih juga Mas, Mbak udah menyempatkan waktunya buat datang sini. Makasih ya Ndo, Cahayu Bagus sudah mampir ke rumah Ibu. Aja malu-malu ya nek sing sama mampir lagi. Kulo pamit dulu. Ya, atas ya. Saya pamit dulu Pak ya. Iya. Nah itu Mas Rizal, pokoknya semangat terus ya. Jadi ya Mas. Iya. Gimana bukan?